Kisah tiga kelompok bikhu. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang tiga kelompok manusia. Kisah masa kini. Seekor burung gagak terbakar hingga mati. Kisah ini bermula ketika sang guru sedang berdiam di Jetawana. Sekelompok bikhu berangkat untuk pergi memberikan penghormatan kepada beliau dan memasuki sebuah desa untuk berpindah patah. Para penduduk desa tersebut mengambil patak mereka, menyediakan tempat duduk untuk mereka di dalam sebuah rumah peristirahatan, menghidangkan bubur nasi untuk mereka serta makanan lainnya. Dan ketika menjelang pernyataan terima kasih, mereka duduk dan mendengarkan khotbah dhamma. Pada saat itu, sebuah nyala api berkobar dari bawah kendi seorang wanita yang sedang memasak nasi, saus serta kari, dan api pun berkobar hingga atap jerami. Lalu seikat rumput terlepas dari atap jerami dan menyebabkan nyala api membubung tinggi di udara. Kala itu, seekor burung gagak terbang melesat di udara. Lehernya tertusuk rumput tersebut sehingga ia pun terbakar hangus berkeping-keping dan jatuh di pusat desa. Semua peristiwa ini terjadi dilihat langsung oleh para bikhu, dan mereka pun berkata, "Oh, betapa mengerikannya peristiwa ini. Lihatlah wahai bikhu, burung gagak ini mati dengan tragis. Perbuatan apakah di masa lampau yang menyebabkan dirinya mati dengan cara yang tragis ini? Siapakah yang mengetahuinya selain sang guru seorang? Mari kita pergi bertanya kepada sang guru tentang perbuatan apa yang dilakukan di masa lampau." Dan dengan tujuan tersebut mereka pun berangkat. Kisah masa kini. Seorang wanita dibuang dari atas kapal. Kelompok bikhu yang kedua berangkat menggunakan kapal untuk pergi memberikan penghormatan kepada sang guru. Ketika kapal tersebut sampai di tengah lautan, kapal berhenti dan tidak bergerak sama sekali. "Pasti ada siluman di atas kapal," kata para penumpang, dan mereka pun menjatuhkan barang muatan. Kala itu, istri nahkoda kapal berada di atas kapal, dan ia merupakan seorang gadis muda dengan kecantikan yang luar biasa. Oleh karena itu, saat mereka menjatuhkan muatan untuk pertama kalinya, kedua kali, dan ketiga kalinya, barang muatan jatuh mengenai istri nahkoda kapal. Mereka berkata, "Jatuhkan lagi barang muatan." Begitulah mereka menjatuhkan barang muatan untuk kedua dan ketiga kalinya. Dan ketiga kali beruntun barang muatan jatuh mengenai istri nahkoda kapal. Kemudian para penumpang pergi menemui nahkoda kapal, menatap mukanya dan berkata kepadanya, "Apa yang terjadi, Tuan?" Nahkoda kapal menjawab, "Tidak pantas bila harus mengorbankan nyawa semua orang di kapal ini hanya karena seorang wanita. Lempar dirinya keluar dari atas kapal." Maka mereka menyeret wanita itu dan mulai melemparinya keluar dari kapal. Secara tiba-tiba, karena merasa takut terhadap kematian, ia menjerit dengan keras. Ketika nahkoda kapal mendengar suara jeritannya, ia berkata, "Tidak ada gunanya membiarkan perhiasannya ikut dibawa pergi olehnya. Lepaskan perhiasannya." Semua orang membungkusi dirinya dalam sepotong kain, dan kemudian lempar ia ke laut. Namun saya tidak tega melihatnya berjuang menghadapi kematian di atas permukaan air.
Oleh karena itu, supaya saya tidak melihatnya, ikatkan pasir seisi kendi di sekeliling lehernya dan kemudian lempar dirinya keluar dari kapal." Mereka pun menuruti perintah nahkoda kapal. Tatkala ia jatuh mengenai air, ikan-ikan dan kura-kura berenang lalu mencabik-cabik tubuhnya satu demi satu. Ketika para bikhu mengetahui kejadian tersebut, mereka berkata, "Selain sang guru, siapakah yang dapat mengetahui perbuatan lampau dari wanita ini? Mari kita pergi bertanya kepada sang guru tentang perbuatan lampaunya." Maka, tidak lama setelah mereka tiba di tempat tujuan perhentian, mereka pun turun dari kapal dan berangkat untuk pergi menemui sang guru. Kisah masa kini, para bikhu terkurung di dalam gua. Demikianlah juga 7 orang bikhu berangkat untuk pergi menemui sang guru. Setibanya di sebuah wihara pada malam hari, mereka memasukinya dan meminta izin untuk bermalam. Pada saat itu terdapat 7 buah tempat tidur di dalam sebuah kamar bebatuan, dan setelah mendapatkan izin untuk menginap di dalam gua tersebut, mereka langsung berbaring dan tidur. Pada malam harinya, sebuah batu sebesar pagoda jatuh berguling-guling dari lereng landai di depannya dan berhenti di depan mulut gua, menutupi seluruh mulut gua tersebut. Ketika para bikhu yang menetap di sana mengetahui kejadian tersebut, mereka berkata, "Gua ini disediakan untuk para bikhu yang berkunjung, tetapi bebatuan besar ini jatuh dan menutupi seluruh mulut gua. Mari kita memindahkan bebatuan besar ini." Mereka bersama orang-orang dari 7 desa berkumpul. Para bikhu serta para penduduk desa tidak mengeluarkan tenaga secara penuh, dan para bikhu yang terperangkap di dalam gua berusaha dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka saling berusaha, mereka tetap tidak mampu memindahkan bebatuan besar itu. Lebih parahnya lagi, selama 7 hari mereka masih tidak mampu memindahkan bebatuan besar itu. Dan selama 7 hari, para bikhu yang berkunjung itu mengalami kelaparan. Hingga akhirnya pada hari ke-7, tiba-tiba bebatuan besar dengan sendirinya berguling keluar dari mulut gua, dan para bikhu yang berkunjung itu pun bebas. Ketika mereka keluar dari gua tersebut, mereka berpikir, "Selain sang guru, siapakah yang dapat menjelaskan musibah yang menimpa kita? Mari kita pergi bertanya kepada sang guru tentang hal ini." Dan dengan tujuan tersebut mereka pun berangkat. Ketujuh bikhu ini berjumpa dengan 2 kelompok bikhu lainnya dalam perjalanan, dan ketiga kelompok bikhu ini melanjutkan perjalanan mereka bersama. Mereka berbarengan menghampiri sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian, satu demi satu dari ketiga kelompok bikhu ini meminta sang guru untuk menjelaskan peristiwa yang telah mereka alami dan yang telah mereka pikul bersama. Sang guru menceritakan peristiwa tersebut satu demi satu dan menjelaskannya sebagai berikut. Kisah masa lampau, pembakaran seekor lembu. Wahai para biku, ia mengalami musibah yang sama dengan yang telah ia perbuat bersama orang lain. Pada masa lampau, burung gagak itu adalah seorang petani Benares. Dahulu kala ia mencoba untuk membelah lembunya, namun bagaimanapun mencobanya ia tetap tidak mampu membelahnya. Lembunya akan berjalan tidak jauh dan kemudian berbaring. Dan saat petani tersebut memukulinya, ia akan bangun, lalu kembali berjalan agak jauh dan kemudian berbaring lagi. Pada akhirnya, setelah petani berusaha keras untuk membuat lembunya pergi dan gagal melakukannya, kemarahannya pun mereda. Petani tersebut berkata kepada lembunya, "Baiklah, sejak saat ini juga kamu boleh berbaring di sini sesuka hatimu." Setelah berkata demikian, petani tersebut menutupi tubuh lembunya dengan jerami seperti saat ia hendak membuat sebuah ikatan jerami.
Dan setelah itu, ia menyalakan api di atas jerami tersebut. Lembunya pun terbakar hingga hangus berkeping-keping dan kemudian mati. Inilah, wahai para bikhu, perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh burung gagak pada masa itu. Dikarenakan buah kama buruk yang telah matang, ia mengalami siksaan di alam neraka dalam waktu yang panjang. Dan kemudian, karena buah kama buruk yang masih belum habis, ia terlahir kembali sebagai burung gagak sebanyak 7 kali secara beruntun. Kisah masa lampau, tenggelamnya seekor anjing. Sedangkan wanita itu, wahai para bikhu, ia juga mengalami musibah yang sama dengan yang telah ia perbuat terhadap orang lain. Dahulu kala, wanita itu adalah istri seorang perumah tangga Benares. Ia terbiasa sendiri mengerjakan pekerjaan rumahnya, seperti menyaring air, menumbuk beras, dan memasak nasi. Dan ia memiliki seekor anjing yang biasanya duduk melihat dirinya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan ketika ia pergi baik ke ladang untuk mengumpulkan beras, maupun ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar dan dedaunan, anjing itu selalu pergi bersamanya. Suatu hari, beberapa orang pemuda melihatnya sedang bersama anjing itu, memperolok dirinya dengan berkata, "Ah, di sini terdapat seorang pemburu membawa hasil buruan berupa seekor anjing. Hari ini, kita memiliki sedikit daging untuk dimakan." Karena merasa tersinggung dengan olokannya, wanita itu memukul anjing tersebut dengan tongkat, batu, tanah liat, dan mengejarnya. Meskipun begitu, anjing tersebut hanya lari tidak jauh dan kemudian berbalik arah, lalu kembali mulai mengikutinya. Dalam 3 kehidupannya, anjing itu telah menjadi suaminya, dan oleh karena itu mustahil bagi anjing tersebut untuk kehilangan rasa kasih sayang terhadap dirinya. Dalam proses perubahan makhluk hidup yang tiada berawal, tidak seorang pun yang tidak pernah menjadi istri ataupun suami orang lain. Tentunya di kehidupan yang belum lama berselang, kasih sayang yang muncul karena hubungan keluarga sangatlah kuat, dan karena alasan inilah anjing itu tidak pernah dapat meninggalkan majikannya. Wanita itu sangat gusar ketika ia tiba di ladang suaminya. Setelah ia mengumpulkan beras yang dibutuhkannya, ia mengambil seikat tali, menaruhnya di lipatan pakaiannya dan mulai pulang ke rumah. Selama itu, anjing tersebut masih mengikuti langkah kakinya. Setelah wanita itu memberi suaminya makanan berupa bubur nasi, ia mengambil kendi air yang kosong dan pergi ke sebuah kolam air. Setelah mengisi kendi itu dengan pasir, ia melihat ke sekelilingnya. Tiba-tiba ia mendengar suara gonggongan anjing di dekatnya. Anjing itu segera menghampirinya, mengibas-ngibaskan ekornya dan berpikir, "Hari ini saya mendengar kata menyenangkan yang sudah lama tidak diucapkannya." Wanita itu mencekik leher anjing itu dengan kuat, mengikat ujung tali yang satunya pada kendi air dan ujung lainnya pada leher anjing tersebut, dan kendi itu mulai berguling turun ke dalam air. Anjing itu diseret oleh kendi air, jatuh ke dalam air, dan kemudian meninggal di sana. Karena kejahatan ini, wanita tersebut menderita siksaan di alam neraka, dan setelah itu karena buah kejahatannya yang masih belum habis, dalam 100 kelahiran beruntun ia dilempar ke dalam air dengan kendi pasir yang diikatkan pada lehernya, dan dengan cara ini ia menderita hingga mati. Kisah masa lampau, pengurungan terhadap seekor cicak. Dengan cara yang sama, para bikhu, kalian juga telah mengalami bentuk penderitaan yang sama ketika kalian melukai orang lain. Misalnya, dahulu kala di Benares, hiduplah 7 orang pemuda penggembala sapi. Selama 7 hari mereka biasanya menggembalakan sekelompok ternak secara bergiliran. Suatu hari,
Ketika mereka sedang pulang ke rumah setelah menggembalakan ternak, mereka melihat seekor cicak besar. Mereka langsung berlari mengejar cicak itu, tetapi cicak itu berlari lebih cepat daripada mereka dan bersembunyi ke dalam sebuah lubang semut. Dan di dalam lubang semut ini terdapat 7 buah lubang. Dan anak-anak itu segera menyimpulkan, kita tidak akan mampu menangkap cicak itu hari ini. Kita akan kembali lagi esok dan kemudian kita akan menangkapnya. Lalu mereka masing-masing mengambil segenggam ranting pohon dan mereka menutupi ke-7 lubang itu. Setelah itu, mereka pun pergi. Pada keesokan harinya, mereka menggembalakan sapi-sapi mereka dengan arah yang berbeda dan melupakan semuanya yang berkaitan dengan cicak itu. Pada hari ke-7, mereka datang bersama-sama sapi mereka, melihat lubang semut itu dan tiba-tiba teringat dengan cicak itu. Apa jadinya cicak itu sekarang? Pikir mereka. Mereka masing-masing segera memindahkan ranting pohon yang telah mereka taruh di ke-7 lubang. Cicak itu, tanpa mempedulikan apakah dirinya masih hidup atau tidak, langsung keluar dari lubang itu dengan kulit dan tulang yang menyusut, kejang-kejang dan gemetaran. Ketika anak-anak itu melihatnya, mereka merasa iba dengannya dan berkata, "Jangan bunuh dirinya, ia tidak memiliki makanan selama 7 hari." Dan mereka pun memukul punggungnya dan membiarkannya pergi dengan berkata, "Pergilah dengan tenang." Karena anak-anak tersebut tidak membunuh cicak itu, sekarang mereka dapat keluar dari siksaan di alam neraka. Tetapi dalam 14 kehidupan beruntun, ke-7 biku itu kekurangan makanan selama 7 hari beruntun. Para biku, kalian adalah para penggembala sapi pada waktu itu, dan itulah kejahatan yang telah kalian lakukan. Demikianlah sang guru, sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, menjelaskan ketiga kejadian tersebut. Ketika beliau telah selesai berucap, seorang biku bertanya kepada beliau, "Bhante, jika seseorang telah melakukan kejahatan, apakah ia tidak dapat keluar dari akibat perbuatannya dengan terbang melesat di udara ataupun menyelam ke dalam lautan, ataupun dengan memasuki gua?" Sang guru berkata, "Para biku, tidak peduli apakah ia dapat bersembunyi di udara, ataupun di dalam lautan, ataupun di dalam perut bumi, tidak ada satupun tempat di bumi yang dapat menjadi tempat pelarian seseorang dari buah kejahatannya." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma, mengucapkan bait berikut ini. Bukan di alam surgawi, bukan di dalam lautan, bukan di dalam gua, seseorang harus masuk ke dalam sana. Tiada satupun tempat di dunia ini yang dapat ditemukan, di mana seseorang dapat melarikan diri dari buah kejahatannya.